Pertempuran Nikopolis bagian 1. Seruan Perang Suci. Nikopolis, akhir September tahun 1396 Masehi. Dua konsentrasi pasukan yang masing-masing berkekuatan puluhan ribu personil telah bertemu di tepian Sungai Danube. Dokumentasi sejarah mencatat konflik militer tersebut sebagai Pertempuran Nikopolis. Upaya koalisi pasukan Eropa menghentikan ofensivitas Kesultanan Turki Utsmani. Tahun 1394 Masehi, Paus Bonifasius IX menggaungkan Perang Salib. Seruan ini disambut dengan antusias oleh para bangsawan Eropa. Nikopolis juga dikenal sebagai medan perang salib terakhir yang memobilisasi pasukan dalam jumlah terbesar. Setelah Nikopolis, tahta suci Roma masih sempat mengorganisir pasukan pada pertempuran Varna. Namun, jumlah pasukan salib saat itu hanya mencapai kisaran 60.000 personil. Pertempuran di Nikopolis merupakan respon Eropa terhadap blokade Konstantinopel. Pasca pertempuran di Kosovo tahun 1389, pasukan Turki Utsmani menguasai hampir seluruh Balkan. Dalam bilangan tahun berikutnya, Turki Utsmani telah mengiris kekuasaan Bizantium dan hanya menyisakan Konstantinopel. Tahun 1393, Kekaisaran Bulgaria kehilangan ibu kota mereka, Nikopolis. Bulgaria masih memiliki wilayah di kawasan Vidin yang dipimpin Ivan Stratsimir. Namun, Vidin telah diokupasi Turki Utsmani dan statusnya turun menjadi negara vasal. Ofensivitas Turki Utsmani yang saat itu dipimpin Sultan Bayezid I terus merangsek ke pedalaman Bulgaria hingga mendekati Hungaria. Sedangkan Serbia, negara yang berbatasan dengan Bulgaria dan Hungaria, telah menjadi sekutu Turki Utsmani setelah pertempuran Kosovo. Hungaria kini menjadi batas kekuatan Eropa yang langsung berhadapan dengan invasi pasukan Turki Utsmani. Pasifikasi Balkan ternyata tidak berlanjut ke Hungaria. Pasukan Turki Utsmani justru bergerak ke Tenggara. Pada tahun 1394, Sultan Bayezid I mengarahkan pasukannya mengepung Konstantinopel. Pengepungan itulah yang melatar belakangi Paus Bonifasius IX menyerukan Perang Salib. Konstantinopel bagaimanapun adalah simbol kehormatan Eropa. Seruan Paus Bonifasius IX mendapatkan antusiasme dari para bangsawan Eropa. Meskipun tidak selalu dengan motif panggilan suci, mereka memiliki kepentingan masing-masing di Eropa Timur. Republik Venesia selama ini telah mengkhawatirkan bahwa pengaruh mereka atas perairan di sekitar Balkan semakin menurun. Di perairan yang mencakup Laut Adriatik, Laut Ionia, dan Laut Aegea, Republik Venesia memiliki kekuasaan atas Morea dan Dalmatia. Begitu halnya dengan Republik Genoa, mereka memiliki kepentingan atas rute perdagangan antara Eropa dan Laut Hitam. Kepentingan Genoa akan terganggu jika Turki Utsmani berhasil mengendalikan wilayah di aliran timur Sungai Danube dan Selat Bosporus. Republik Genoa juga memiliki wilayah koloni di sekitar perairan Balkan yang meliputi Kava di pesisir Laut Hitam Crimea, Sinop, dan kota pelabuhan Amasra. Di kawasan Tanduk Emas berdiri Benteng Galata. Benteng ini milik Genoa dan ikut dikepung oleh Sultan Bayezid pada tahun 1395. Mobilisasi pasukan skala besar untuk mendukung Perang Salib Nikopolis juga didukung dengan berakhirnya Perang 100 tahun antara Inggris dan Perancis. Tahun 1389, Richard II mengadakan gencatan senjata dengan Charles VI. Gencatan senjata ini berlanjut dengan perdamaian pada tahun 1395. Duke of Burgundy, bangsawan Prancis, juga memiliki antusiasme dengan seruan Perang Salib ini. Sebelum seruan Paus Bonifasius, Duke of Burgundy bahkan terlebih dahulu mencoba menggalang kekuatan untuk Perang Salib. Dia telah mengirimkan utusan ke Prusia, Hungaria, dan Venesia untuk menjajaki situasi. Pada tahun 1394, Duke of Burgundy berhasil mengumpulkan 120.000 koin emas dari Flanders. Jumlah tersebut sangat memadai untuk mobilisasi pasukan dalam jumlah hingga puluhan ribu personil. Antusiasme Duke of Burgundy ini diikuti oleh beberapa bangsawan Prancis lainnya, seperti Philip of Artois, Count of Eu, Constable of France, Jean Le Mangret, dan Marshal of France. Pada Januari 1395, Duke of Burgundy mengirimkan utusan ke Hungaria. Utusan tersebut menyampaikan kepada Raja Sigismund bahwa Prancis akan membantu mereka. Pertempuran Nikopolis bagian 2.
Mobilisasi pasukan. Para ahli sejarah hingga saat ini masih memperdebatkan tentang jumlah kekuatan pasukan yang terlibat di Nikopolis. Sumber-sumber Eropa sebagian besar menyebutkan bahwa pasukan salib berkekuatan pada kisaran 100.000 personil. Begitu halnya dengan kekuatan Turki Utsmani. Sultan Bayezid I setidaknya mengerahkan personil hingga puluhan ribu, namun tidak sebanyak pasukan salib. Prancis mengirimkan kontingennya yang terdiri dari ribuan ksatria, pemanah, dan infanteri. Beberapa unit infanteri direkrut dari tentara bayaran. Prancis mengirimkan setidaknya 11.000 personil. Salah satu unsur penting dari perang salib Nikopolis adalah ksatria hospitaler. Inilah pasukan tempur yang telah berpengalaman dalam perang salib sejak era Yerusalem. Pada masa perang Nikopolis, ksatria hospitaler bermarkas di Pulau Rhodes, Yunani. Kelompok pasukan elit ini lebih religius karena mereka mewarisi semangat perang suci selama ratusan tahun lamanya. Republik Venesia yang memiliki kepentingan besar di Balkan mengirimkan armada angkatan lautnya dalam jumlah besar. Selain daratan Balkan, Turki Utsmani juga mendominasi sebagian kawasan perairan. Inilah yang sejak lama dikhawatirkan oleh Venesia. Armada Angkatan Laut Venesia bergabung dengan Genoa dan ksatria hospitaler menuju Laut Hitam. Melalui muara Sungai Danube, kapal-kapal perang itu bergerak ke arah hulu. Dari kawasan Jerman, beberapa bangsawan di Rhineland, Bavaria, dan Saksoni turut mengirimkan kontingennya. Mereka bergabung setelah diyakinkan oleh utusan Hungaria. Partisipasi personil non-militer juga datang dari Polandia, Bohemia, dan Navarre. Mereka secara sukarela menyambut seruan perang suci oleh Paus. Sedangkan Inggris tercatat mengirimkan sekitar 3.000 ksatria. Beberapa dokumentasi sejarah lainnya mencatat terdapat hingga 6.000 ksatria Inggris di Nikopolis. Mobilisasi pasukan terus dilakukan pada berbagai negara di Eropa Tengah dan Barat. Di kawasan Eropa Timur, penguasa Walakia Mircea the Elder memimpin langsung kontingennya yang berkekuatan 12.000 personil. Catatan sejarah versi Turki Utsmani menyebutkan pasukan salib di Nikopolis mencapai angka 130.000 personil. Sedangkan sumber-sumber Eropa menyebutkan bahwa pasukan salib berkekuatan antara 120.000 personil. Di pihak Turki Utsmani, mereka membawa sekitar 60.000 personil yang terdiri dari unit-unit kavaleri dan infanteri. Pada barisan kavaleri elit Turki Utsmani, terdapat 1.500 personil dari Serbia yang dipimpin oleh Stefan Lazarevic. Pasukan salib seharusnya dipimpin oleh Duke of Burgundy, John of Gaul, dan Louis of Orleans. Namun mereka mengundurkan diri dengan alasan proses perdamaian Prancis dan Inggris membutuhkan kehadiran mereka. Duke of Burgundy kemudian menunjuk anak tertuanya, John I, Count of Nevers, yang saat itu masih berusia 24 tahun. John I didampingi oleh Constable d'Eu dan Marshal Boucicaut. Menyadari anak tertuanya belum memiliki pengalaman militer, Duke of Burgundy menunjuk Enguerrand VII de Coucy sebagai penasihat utama. Selain Enguerrand VII de Coucy, John I juga diberi beberapa penasihat lainnya serta beberapa bangsawan Prancis sebagai konsultan perang. Pada 28 Maret 1396, Dewan Perang mengatur etika dan aturan disiplin bagi perang salib. Dewan Perang menetapkan bahwa dalam pertempuran perwira tinggi harus berada di garis depan. Para ksatria juga harus membuktikan keberanian mereka dengan terlibat secara langsung di pertempuran. 30 April 1396 Masehi, parade pasukan salib dimulai dari Gijon. Mereka melintasi Strasbourg dan menuju Bavaria. Pasukan salib memasuki hulu Sungai Danube dan menggunakan kapal untuk bertemu dengan pasukan Sigismund di Buda. Sementara itu, kapal-kapal perang Venesia yang melintasi Laut Mediterania bertugas memblokade Turki di Laut Marmara. Selain memblokade Marmara, kapal-kapal Venesia dan juga Genoa membawa pasukan ke Walakia melalui muara Sungai Danube di Laut Hitam. Perang salib Nikopolis tidak hanya ditujukan untuk membantu Konstantinopel. Pasukan itu, jika sesuai rencana, akan merebut kembali Balkan dari Turki Utsmani. Tidak hanya Balkan, pasukan salib juga akan bergerak ke Asia Minor dan menguasai Yerusalem. Pertempuran Nikopolis bagian 3, parade di tepian Sungai Danube.
Buda adalah kota yang pernah menjadi pusat kerajaan Hungaria. Kota ini terletak pada sisi barat Sungai Danube. Pada masa sekarang, kota ini menjadi bagian dari Budapest, pusat pemerintahan Hungaria modern. Buda juga menjadi titik pertemuan semua kontingen pasukan salib dari Eropa Barat. Posisinya yang berada di tepian Sungai Danube memungkinkan untuk konsentrasi seluruh pasukan, termasuk dari Angkatan Laut. Turki Utsmani yang armada lautnya tidak setangguh Venesia memilih menghindari konfrontasi terbuka. Selain itu, Sultan Bayezid dan sebagian besar pasukannya telah berada di tanah Eropa. Kapal-kapal Venesia melenggang tanpa gangguan memasuki Laut Hitam dan menuju Buda melewati muara Sungai Danube. Dokumentasi sejarah mencatat ada 70 kapal Venesia yang bermuatan perbekalan berlayar dari muara Danube menuju Buda. Dan 40 kapal Venesia lainnya mengangkut ksatria Hospitaller dari Rhodes. John I, Panglima tertinggi Perang Salib Nikopolis, baru sampai di Buda akhir Juli 1396. Setelah semua pemimpin berkumpul, diadakan koordinasi strategi dengan Philibert de Naillac, Grand Master Ksatria Hospitaller, serta beberapa perwakilan dari Republik Venesia. Dewan Perang di Buda sempat menjadi ajang perdebatan mengenai strategi yang akan diambil pasukan salib. Sultan Bayezid sempat mendeklarasikan penyerangan Hungaria pada bulan Mei, namun hingga akhir Juli tidak terlihat pergerakan pasukan Turki Utsmani. Intelijen pasukan salib yang dikirim hingga Hellespont tidak menemukan tanda-tanda akan adanya serangan ke Hungaria. Raja Sigismund, pemimpin Hungaria, menyarankan untuk menunggu pasukan Turki. Dia meyakinkan bahwa cepat atau lambat Sultan Bayezid akan datang ke Hungaria. Strategi menunggu ini akan lebih baik daripada melakukan parade panjang yang akan membuat pasukan kelelahan. Strategi pasif ini ditolak oleh perwakilan Prancis, Lord of Coucy. Penasehat utama Panglima tertinggi menolak usulan Sigismund. Dia mengatakan bahwa kedatangan pasukan salib adalah untuk mengejar musuh, bukan menunggunya. Para pemimpin salib lainnya tidak memiliki pilihan lain selain menuruti pendapat Lord of Coucy. Pasukan salib pun berparade di sepanjang tepian kiri Sungai Danube. Selama menyusuri Sungai Danube, sebagian pasukan Hungaria bergerak ke utara untuk mengorganisir pasukan dari Transilvania. Dan satu pasukan dari Transilvania berhasil dikumpulkan dan dipimpin oleh Mircea. Ketika parade pasukan salib memasuki kawasan yang dikuasai Turki Utsmani, tercatat terjadi penjarahan dan pembunuhan. Di Orsova, Sungai Danube memiliki lembah ngarai yang menyempit. Lembah ini dikenal sebagai Iron Gate atau gerbang besi. Pasukan salib membutuhkan waktu 8 hari untuk menyeberanginya. Target pasukan salib adalah Vidin, yang merupakan vasal dari Turki Utsmani. Penguasa Vidin, Ivan Sratsimir, enggan melawan dan memilih menyerah. Vidin takluk tanpa pertumpahan darah. Satu-satunya pertumpahan darah adalah eksekusi mati garnisun Turki Utsmani. Melihat tidak adanya reaksi dari Turki Utsmani, pasukan salib semakin yakin bahwa musuh mereka tidak berani melakukan perang terbuka. Oryahovo, benteng yang berada 121 km dari Vidin, menjadi target berikutnya. Pasukan salib dari Prancis yang ingin membuktikan kemampuan tempurnya berparade pada malam hari mendahului sekutu mereka. Pagi harinya, pasukan salib mencapai benteng dan bertemu dengan pasukan Turki yang hendak menghancurkan jembatan. Pertempuran sengit pun segera berlangsung. Pasukan salib dari Prancis berhasil menguasai jembatan akses ke dalam benteng. Namun mereka belum berhasil mengepung benteng sebelum kedatangan pasukan yang dipimpin oleh Sigismund. Pengepungan benteng dilakukan setelah pasukan Sigismund bergabung. Para penjaga benteng memilih mundur dan bertahan dari dalam tembok kota. Esok harinya, para penduduk Oryahovo bersedia menyerah kepada Sigismund dengan jaminan keselamatan nyawa dan harta benda. Pasukan salib dari Prancis melanggar perjanjian itu. Mereka segera menyerbu dan menjarah isi kota setelah gerbang dibuka. Bukan hanya penjarahan dan pembunuhan, mereka juga membakar kota. Ribuan penduduk Oryahovo, baik dari Bulgaria dan Turki, dijadikan tawanan. Pasukan salib dari Prancis melakukan klaim sepihak bahwa merekalah yang telah merebut kota karena terlebih dahulu mencapai Oryahovo. Situasi itu memicu ketegangan antara para pemimpin dari Prancis dan Sigismund. Pasukan Hungaria menganggap tindakan itu sebagai penghinaan kepada raja mereka.
Sedangkan Prancis menuduh Hungaria berusaha mencuri kemenangan mereka atas Oryahovo. Pasca insiden di Oryahovo, pasukan salib berparade menuju Nikopolis. Mereka menyerang beberapa pemukiman dan benteng-benteng kecil. Sementara itu, pergerakan pasukan salib telah diketahui oleh Sultan Bayezid. Pasukan induk Turki Utsmani segera bersiaga dalam posisi tempur. Pada 12 September 1396, pasukan salib telah mencapai pinggiran Nikopolis. Mereka kemudian menggelar dewan perang untuk menyusun strategi. Pertempuran Nikopolis bagian 4. Pengepungan kota. Pertengahan September 1306, pasukan salib telah mengepung Nikopolis. Bukan pengepungan yang mudah. Pasukan salib tidak membawa peralatan berat seperti katapult. Nikopolis sendiri merupakan kota dengan pertahanan alamiah. Kota ini menjadi pengendali lalu lintas Sungai Danub di kawasan hilir sekaligus akses ke wilayah pedalaman. Dari Sungai Danub, akses menuju Nikopolis hanya terdapat sebuah jalan kecil di antara dua tebing yang tinggi. Nikopolis sendiri merupakan kota dengan tembok pertahanan. Pada bagian atas terdapat kota dengan tembok yang besar dan kuat. Di sisi bawah terdapat kota dengan tembok yang lebih kecil. Meskipun memiliki pertahanan yang cukup tangguh, Dogan Bey, gubernur Nikopolis, masih membutuhkan pasukan induk yang dipimpin oleh Sultan Bayezid. Tanpa peralatan berat untuk pengepungan, pasukan salib membuat tangga untuk menaiki tembok benteng. Namun, bagaimanapun juga, mereka terhalang oleh posisi alamiah Nikopolis yang curam. Pasukan salib kemudian menggunakan strategi blokade. Mereka berharap Nikopolis akan menyerah karena kelaparan. Para pemimpin pasukan salib sampai saat itu percaya bahwa Sultan Bayezid tidak akan datang. Sementara itu, Sultan Bayezid telah bergerak meninggalkan Adrianopel dan berparade dengan 60.000 personilnya. Pasukan Turki Utsmani bergerak melintasi Shipkapas dan menuju Tirnovo. Sedangkan Stefan Lazarevic dan 1.500 kavaleri elit Serbia bergabung dengan Sultan Bayezid dalam perjalanan. Sigismund mencemaskan ancaman yang datang dari Adrianopel. Dia mengirimkan 500 kavaleri ke Tirnovo untuk mengamati situasi. Kavaleri yang dikirim Sigismund akhirnya mengetahui pergerakan kontingen dari Adrianopel. Berita kedatangan pasukan Sultan Bayezid terdengar hingga ke dalam tembok kota Nikopolis. Para penduduk merayakannya dengan meniup trompet. Kegaduhan dari dalam tembok kota itu terdengar oleh pasukan salib. Hal tersebut cukup berpengaruh buruk pada moral tempur mereka. Pada 24 September, para pemimpin pasukan salib kembali mengadakan dewan perang. Sigismund dan Mircea mengusulkan agar pasukan Wallachia yang dikirim dalam serangan pertama. Selama puluhan tahun sebelumnya, pasukan Wallachia telah berpengalaman dalam bertempur melawan pasukan Turki Utsmani. Sigismund cukup mengenal komposisi pasukan Turki. Pada barisan depan mereka terdiri dari milisi yang berfungsi untuk membuat lawan kelelahan. Setelah barisan di depannya, pasukan Turki terdiri dari unit-unit terlatih dan elit. Inilah yang dikhawatirkan oleh Sigismund. Melalui dewan perang, Sigismund menyusun strategi. Setelah pasukan Wallachia melakukan serangan pertama, maka disusul oleh pasukan Prancis. Serangan kemudian dilanjutkan oleh unit-unit pasukan salib lainnya. Pasukan kavaleri elit ditugaskan untuk menutup ruang gerak kavaleri elit Turki, Sipahis. Usulan Sigismund ini ditolak oleh para pemimpin dari Prancis. Bertempur pada barisan kedua dianggap sebagai hal yang memalukan. Bahkan Konstabel de Eu menganggap strategi Sigismund itu menghina para ksatria. Lord of Coucy kemudian memutuskan bahwa pasukan Prancis akan berada di garis depan. Usulan Coucy sebagai penasehat utama pasukan Prancis disetujui oleh John I. Keputusan Lord Coucy membuat Sigismund memisahkan diri dari pasukan utama dan menyusun rencana sendiri. Malam harinya setelah dewan perang selesai, Sigismund melaporkan bahwa pasukan Turki tinggal berjarak 6 jam. Kabar itu membuat kepanikan melanda di kamp pasukan salib. Sebagian dari mereka menolak mempercayai berita itu, dan sebagian lainnya bersiap dalam pertempuran. Dalam kepanikan, pasukan salib melakukan pembantaian tawanan perang dari Oryahovo. Di antara tawanan itu adalah prajurit dari Turki Utsmani.
Pembantaian tawanan itu dicatat sebagai sikap barbarianisme pasukan Salib. Insiden itulah yang akan membuat Sultan Bayezid melakukan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Memasuki minggu terakhir bulan September 1396 Masehi, pasukan Turki Utsmani telah datang dan membangun kamp perkemahan di Thrace yang berjarak 5 km dari Nikopolis. Pertempuran Nikopolis bagian 5. Penentuan di tepian Sungai Danube. Fajar 25 September 1396 Masehi atau tahun ke-798 Masehi, parade pasukan Turki yang dipimpin langsung oleh Sultan Bayezid telah bersiap melakukan serangan ke arah kamp konsentrasi pasukan Salib. Pasukan Turki diperkuat oleh unit kavaleri elit Sipahis. Pasukan ini memiliki kemampuan agresif dengan serangan cepat. Pasukan elit lainnya yang dibawa Sultan Bayezid adalah pengawal Janissary. Pasukan ini tidak hanya sebagai pengawal sultan, tetapi juga sangat efektif untuk merusak moral tempur pasukan musuh. Di barisan infanteri, pasukan Turki memiliki unit-unit pemanah yang bertugas melindungi pasukan reguler. Pagi hari itu, Sigismund mengirimkan utusannya ke John I bahwa unit pengintai telah melihat barisan depan pasukan Turki. Utusan Sigismund juga menyampaikan bahwa agar serangan ditunda hingga 2 jam untuk memastikan jumlah dan posisi musuh. John I memanggil Admiral Francis John de Vienne, Lord of Kusi dan senior ksatria Prancis untuk merespon permintaan Sigismund. Mereka menyatakan lebih baik untuk menuruti saran Raja Hungaria. Konstable Deu menolak saran itu, dan dia membawa pasukannya bergerak terlebih dahulu menyambut kontingen Turki Utsmani. Seluruh unit pasukan Prancis pun harus bergerak, mendahului pasukan dari negara lain. Di barisan paling depan, Constable Deu memimpin pasukan ksatria dan kavaleri pemanah. Di belakangnya, pasukan induk dipimpin oleh John I dan Lord of Kusi. Sedangkan pasukan Salib lainnya lebih memilih saran Sigismund dan tetap menunggu pergerakan pasukan Turki. Pasukan Prancis mulai terlibat kontak senjata dengan pasukan Turki yang sedang menuruni bukit. Kavaleri pemanah dengan agresif melancarkan serangan ke arah pasukan Turki, disusul kemudian dengan gelombang serangan para ksatria. Barisan depan pasukan Turki hanya terdiri dari unit-unit infanteri tanpa dukungan kavaleri. Pertempuran sengit berlangsung ketika pasak-pasak tajam menghambat laju kuda para ksatria. Setelah beberapa waktu pertempuran, unit-unit infanteri Turki Utsmani mulai terdesak. Mereka memilih mundur ke lereng bukit dan naik ke dataran tinggi. Constable Deu memerintahkan para ksatria terus menaiki bukit. Lebih dari separuhnya terpaksa turun dari kuda karena medan yang terjal, dan sebagian lagi karena kuda yang mati akibat pasak tajam. Pergerakan ksatria diikuti oleh pasukan induk. Seluruh pasukan Prancis kini menaiki dataran tinggi dan terus mengejar infanteri Turki yang mundur. Pasukan Prancis menduga mereka akan menemukan sisa-sisa pasukan Turki yang melarikan diri. Namun, di dataran tinggi itu, mereka justru menemukan unit kavaleri elit Sipahi. Dan di belakang barisan Sipahi, terdapat pasukan elit Janissary yang sudah dalam formasi tempur. Kejutan itu berlanjut dengan serbuan kavaleri Sipahi. Mereka menyapu pasukan Prancis yang tidak menduga adanya pasukan kavaleri. Pertempuran itu segera berubah menjadi pembantaian. Semangat pasukan Prancis tiba-tiba saja berubah menjadi rasa putus asa. Beberapa ksatria Prancis melarikan diri dengan menuruni bukit. Perwira tinggi seperti Jean de Vienne, Jean de Carouge, Philippe de Bar, dan Oda de Chasseron tewas dalam pertempuran. Pertempuran pun berakhir setelah Lord de Kusi dan John I ditangkap. Pasukan Prancis yang tanpa kepemimpinan kemudian menyerah. Pertempuran berlanjut semakin dekat ke kamp pasukan Salib. Sigismund bersama ksatria Hospitaller dan pasukan Salib Jerman harus menghadapi serbuan Sipahi dari 2 sayapnya. Sedangkan pasukan Transilvania dan Walachia yang dipimpin Mircea melarikan diri sebelum bertempur. Pada sebuah momen pertempuran, Sigismund, Raja Hungaria, nyaris saja ditangkap oleh unit kavaleri Sipahi. Namun ksatria Templar masih sempat menyelamatkannya. Sigismund kemudian dievakuasi menggunakan kapal Venesia di Sungai Danube. Sepeninggal Sigismund, pasukan Hungaria yang dipimpin Nicholas Garay II melakukan kesepakatan dengan Stefan Lazarevich. Hubungan saudara antara Nicholas dan Lazarevich membuat Sultan Bayezid I mengizinkan pasukan Hungaria mundur dari pertempuran.
Pertempuran di Nikopolis selesai dalam sehari. Sebagian pasukan salib Eropa yang selamat berhasil lolos menggunakan kapal-kapal Venesia dan Genoa. Kegagalan pasukan gabungan ini memberikan pukulan yang luar biasa bagi Eropa. Puluhan bangsawan dan perwira militer menjadi tawanan perang. Sultan Bayezid memerintahkan eksekusi mati sebagian tawanan perang. Keputusan ini sebagai respon atas eksekusi mati terhadap tawanan perang yang dilakukan oleh pasukan salib. Hanya John I, Philippe de Artois, dan beberapa bangsawan Prancis yang dibebaskan dengan tebusan. Sedangkan Lord of Coucy tewas dalam penahanan di Bursa, Anatolia. Pertempuran Nikopolis terdokumentasikan oleh para ahli sejarah barat sebagai bencana militer. Hingga bertahun-tahun berikutnya, Eropa kehilangan semangat dalam panggilan Perang Suci. Dan Perang Salib terakhir Eropa akan berlangsung di Varna, tepian Laut Hitam. Perang yang berakhir sebagaimana halnya tragedi Nikopolis.